Halo Cinefile, gimana kabar kalian semua nih teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Belakangan ini lagi rame pantai Pandeglang yang isinya full sampah banyak banget. Ngerusak pemandangan dan tentu ekosistem alam setempat juga terpengaruh dong akan hal negatifnya. Sampai akhirnya diviralkan dan baru deh masyarakat dan pemerintah gerak buat ngebersihin. Dari hal itu pula Movie Rastis mau nanya, apa yang akan keluarga kalian lakukan nih cuy? Apabila melihat bahwa ada sebuah perusahaan yang merusak ekosistem lingkungan sekitarnya? Apa mau kalian demo, bersihin sendiri? Apa mau kalian acak-acak ya kan? Atau hanya didiamkan saja? Komen-komen ya. Nah, di kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain film yang berjudul Bigfoot Family tahun 2020. Perjalanan keluarga spesies Ragunan yang ingin menyelamatkan ekosistem bumi indah ini. Dan gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan dengan adegan kejar-kejaran antara seekor kelinci dengan serigala sampai akhirnya tibalah mereka di tepi jurang. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Adam berhasil mengembalikan ayahnya agar ia bisa hidup kembali di rumah bersama keluarganya. Suatu ketika saat sang ayah Bigfoot masuk ke salah satu acara televisi, ia ditanyai perihal bagaimana cara Bigfoot bertahan hidup selama ini. Bigfoot pun menjawab, ia sedang berada di situasi rumit karena kini Bigfoot sedang bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Ditambah ia juga belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu, ia tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Bigfoot juga merasa telah berhutang dengan Adam karena ia belum bisa menepati janjinya untuk menemani sang putra kesayangannya itu. Sementara di rumah terlihat Adam, Shelly, beserta para hewan lainnya yang sedang fokus melihat acara tersebut. Setelah melihat acara itu, Adam pun berangkat ke sekolah dan dihampiri oleh para teman-temannya yang sangat mengidolakan sang ayah. Namun Adam ini justru risih cuy dengan keadaan itu, sehingga membuat Adam berlari keluar dari sekolahnya. Dan di saat Adam keluar, ia bertemu dengan Emma, sang teman wanita yang ia sukai. Pada akhirnya mereka berdua pulang bersama nih. Dan setibanya Adam di rumah, ia kaget dengan poster-poster ayahnya yang terpampang di seisi rumah. Ternyata ayah Adam telah pulang bersama seseorang yang sedang bernegosiasi tentang job Bigfoot selanjutnya. Namun Bigfoot di sana tiba-tiba menolak semua tawaran dari orang tersebut. Lalu gak lama kemudian, Bigfoot pun mendapatkan sebuah surat oleh orang yang berasal dari Alaska bernama Pam dan Seamus. Ia menuliskan tentang perusahaan yang bernama Extrax, di mana perusahaan itu ternyata sangat membahayakan ekosistem di sana. Mereka berharap Bigfoot bisa menghentikan aksi bejat dari perusahaan tersebut. Terus dengan keputusannya yang alot bersama keluarga, akhirnya Bigfoot pun meyakinkan mereka untuk bisa pergi ke Alaska demi menolong orang itu dan juga keselamatan bersama. Meski Adam masih belum memperbolehkan ayahnya untuk pergi, namun Bigfoot tetap berangkat menaiki pesawat untuk sampai ke Rocky Valley, Alaska. Movies. Here we go. Come on. Boring shots. Setibanya di Alaska, Bigfoot tak melupakan untuk nge-vlog demi kebutuhan kontennya. Bigfoot menjelaskan bahwa Rocky Valley adalah kota bekas pertambangan yang telah mati lebih dari seabad. Saat sedang asyik dengan vlognya mengikuti kegiatan itu, Bigfoot dikagetkan dengan kehadiran rusa yang merasa wilayahnya telah diusik oleh Bigfoot. Scene pun berpindah ke perusahaan Extrax, di mana dua orang yang mengundang Bigfoot terlihat sedang melakukan aksi demo di depan perusahaan yang bermasalah tersebut. Meskipun perusahaan Extrax sedang didemo oleh dua orang saja, sayangnya mereka tetap melanjutkan operasi karena benar-benar gak ada yang berani memprotes perusahaan tersebut. Hingga akhirnya Bigfoot pun sampai di sana. Ia bertemu dengan kedua orang yang mengiriminya surat. Lalu setelah berkenalan, Bigfoot lantas menanyakan perusahaan yang akan segera ditangani dan meminta mereka untuk memperlihatkan tempat perusahaan Extrax. Nah, para pendemo pun lalu menjelaskan bahwa perusahaan yang mereka tuju berada di seberang jembatan dan dijaga ketat oleh para pengawal. Tiba-tiba seseorang bernama Arlo pun datang dari belakang Bigfoot. Ia langsung memperkenalkan dirinya dan karena hanya mereka berempat yang melakukan demo, Bigfoot pun mencoba dengan menyebarkan vlog miliknya agar semua orang bisa ikut serta dalam penanganan yang sedang dihadapinya. Sementara itu di rumah, Adam yang melihat siaran langsung vlog dari sang ayah hanya dilihat oleh 14 penonton, akhirnya membuat Adam berpikir untuk mengedit video ayahnya agar menjadi lebih menarik untuk dilihat banyak orang. Can make a difference.
Di sana Adam juga menghubungi Emma dan memintanya untuk menyebarkan video milik ayahnya kepada teman grup sepak bolanya. Emma pun langsung menyetujui dan ternyata strategi Adam berhasil membuat viewers ayahnya naik dalam seketika. Di pagi harinya, Bigfoot pun terkejut dengan kehadiran orang-orang di sekelilingnya. Ia nggak menyangka video miliknya menjadi viral hanya dalam semalaman. Kini semua laporan dari Bigfoot mulai mendapatkan perhatian dan sempat juga salah satu stasiun TV meliput aksi Bigfoot beserta pendemo lainnya. Wartawan TV di sana juga mencoba menghubungi direktur dari perusahaan ekstrak. Nah, Conor Mandrake, sang direktur pun lalu menjelaskan bahwa minyak yang dikelolanya adalah minyak bersih dan sama sekali tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Conor terus mengerahkan segala upaya agar ia bisa mengelola minyak bersih dan ia hanya meninggalkan limbah yang berekologi nol sehingga bermanfaat bagi lingkungan. Namun sayangnya Bigfoot tidak percaya akan hal tersebut karena Conor diketahui sangat menjaga ketat akses perusahaannya. Malah Bigfoot justru semakin curiga dan berencana akan mencari tahu tentang perusahaan itu agar ia dapat membuktikan jika yang dikatakan Conor itu adalah kebohongan. Ia pun lalu menyusun strategi deh agar ekstrak dapat ditutup selamanya. Lalu di malam harinya Bigfoot mulai melancarkan aksinya seorang diri. Dan benar aja, akhirnya ia menemukan bukti bahwa Conor telah berbohong. Namun sayangnya saat ia akan membuktikan apa yang telah dilihat, Bigfoot justru tertangkap oleh para penjaga. Sementara Adam yang memastikan kembali video ayahnya, ia malah mendapati bahwa video ayahnya telah terhapus. Kemudian Adam pun mencoba menghubungi Bigfoot. Namun naas, semua akses yang terhubung dengannya tiba-tiba tidak aktif. Sedangkan di ruang keluarga Adam, mereka sedang melihat berita yang menyatakan bahwa Bigfoot telah hilang diserang serigala. Melihat hal itu, pastinya semua anggota keluarga nggak percaya dong. Hingga akhirnya Adam, Shelley Wilbur, dan Trapper memutuskan pergi mencari sang ayah di Alaska. Bermil-mil perjalanan mereka lalui dengan tenang. Hari demi hari berjalan dan akhirnya sampailah mereka di Rocky Valley, Alaska. Kedatangan keluarga Bigfoot lantas disambut dengan mengejutkan oleh salah satu pendemo. Dan Shelley pun kemudian memutuskan pergi untuk mencari Bigfoot dengan Arlo. Mereka meninggalkan Adam, Wilbur, dan Trapper di dalam mobil. Lalu karena lelah menunggu sang ibu yang gak kunjung datang, Adam lantas memutuskan untuk mencoba keluar mobil dan mencari ayahnya. Namun sayang, hal itu justru dicegah oleh Wilbur dan Trapper yang khawatir akan bahaya di luar sana. Tak lama kemudian, mobil Adam dihampiri oleh para penjaga perusahaan ekstrak yang mengaku kalau kedatangan mereka diperintah oleh ibu Adam untuk menjemputnya. Mendengar kata-kata itu, mereka pun seketika nggak percaya hingga akhirnya Wilbur dan Trapper pun keluar untuk melawan semua penjaga di sana. Namun, baik Wilbur dan Trapper justru harus terkena tembakan bius sehingga membuat mereka berdua pingsan dalam seketika. Beruntung, Adam berhasil kabur dari kejaran para penjaga. Di sepanjang perjalanan, Adam terus berlari dan sialnya jatuh ke sebuah jurang. Sehingga para penjaga pun pergi karena mengira Adam telah mati. Akan tetapi nyatanya Adam berhasil lolos dan tersangkut di atas pohon. Sembari berjalan, Adam pun berpikir tentang keberadaan orang tuanya hingga sampailah ia di sebuah gua dan bertemu dengan seekor serigala. Di sini Adam mendapat informasi dari serigala bahwa perusahaan minyak ekstrak telah membuat ekosistem tempat tinggalnya rusak. Maka dari itu si serigala berniatan akan memangsa semua manusia tanpa ampun. Namun sebelum itu Adam menawarkan si serigala untuk percaya padanya dan juga sang ayah. Mereka berjanji bahwa akan berusaha menutup perusahaan ekstrak dengan mempertaruhkan nyawanya. Di tengah perjalanan antara serigala dan juga Adam, mereka bertemu dengan seekor kelinci gunung yang bersembunyi di antara bebatuan. Karena serigala lapar, naluri pemburu ia pun muncul. Serigala langsung mengejar kelinci yang naik ke pundak Adam untuk mendapatkan perlindungan. Pada akhirnya Adam dan serigala pun kembali melanjutkan penyusupan mereka melewati jalur belakang. Beralih ke perusahaan ekstrak yang kini telah mencemari lingkungan dengan cairan hitam yang muncul ke permukaan tanah.
Di atas bukit, Adam berhasil mendapatkan bukti kebohongan perusahaan ekstrak berupa video yang telah ia rekam dengan handphonenya. Kemudian Adam pun mengajak si serigala untuk menyusup lebih dalam dan menemukan kebusukan yang telah perusahaan ekstrak lakukan. Namun serigala lebih memilih untuk tinggal karena serigala ini gak bisa menginjakan kakinya di atas tanah yang beracun. Ia pun lalu memberikan kepercayaannya pada Adam untuk menyelamatkan lembah dari perusahaan yang tak bertanggung jawab tersebut. Dengan langkah hati-hati, Adam berhasil menyusup ke dalam perusahaan ekstrak dan melihat langsung apa yang ada di dalamnya. Adam mengikuti langkah Connor menuju ke salah satu ruangan dan di sana ia mendengar apa saja yang selama ini Connor cari. Adam juga nggak lupa untuk membawa bukti dan merekam apa yang ia lihat di depannya. Lalu setelah mendapatkan banyak cukup bukti, Adam pun memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sayangnya, Connor justru melihat Adam dan membiarkannya pergi begitu saja. Merasa dirinya dapat keluar tanpa ada orang yang tahu, Adam lantas berlari menuju bukit dan di sana ia bertemu kembali dengan Arlo. Sontak Adam pun menghentikan langkah kakinya dan mengikuti Arlo yang ternyata ia adalah orang suruhan dari Connor yang telah menyusup dan berpura-pura menjadi pendemo. What are you doing? You hippies are... Arlo here. Tell the boss I'm coming in with the intruder. Beralih ke Wilbur dan juga Trapper yang melihat bahwa Adam gak ada di sana. Akhirnya mereka pun langsung memutuskan untuk beranjak pergi mencari Adam. Wilbur mencoba mendorong mobil, namun sayangnya nggak bisa karena ban mobilnya terperosok ke dalam genangan lumpur. Terus tiba-tiba aja si rusa yang sebelumnya mengamuk ke Bigfoot berada di sana. Dengan emosi karena merasa wilayahnya diganggu, ia justru mendorong mobil yang dinaiki Trapper menuju ke gerbang perusahaan ekstrak dan langsung mengejar Wilbur sambil berkata, "Pergi dari wilayahku." Nah, secara nggak sengaja, hal itu justru membuat Wilbur dan Trapper menerobos masuk ke dalam perusahaan ekstrak dengan mendobrak paksa gerbang utama. Kembali ke Adam yang dibawa oleh Arlo ke hadapan Connor. Di sana, Adam didorong ke sumur buatannya, disusul dengan gerobak besi yang akan menimpanya. Di dasar sumur, Adam berhasil selamat, tapi kakinya terjepit oleh reruntuhan kayu, hingga Adam hanya bisa menitipkan pesan terakhirnya di ponsel untuk menyebarkan kebusukan perusahaan ekstrak. Di sini, semua perasaan Adam diungkapkan, begitu juga dengan rasa sukanya terhadap Emma. Tak lama kemudian, Adam pun mencoba untuk melepaskan diri. Dan untungnya ia berhasil lepas nih dari runtuhan kayu yang menjepitnya. Ternyata di dalam sana Adam justru menemukan sebuah terowongan yang ketika ia telusuri secara nggak sengaja Adam justru menemukan keberadaan Shelly. Adam dan Shelly pun lalu mencoba untuk mencari sang ayah dan beruntung berkat kemampuan pendengaran Adam yang bisa sangat jeli, dengan mudah ia dapat menemukan keberadaan ayahnya. Hingga seiring berjalannya waktu, keluarga Bigfoot pun berhasil berkumpul kembali. Di waktu yang bersamaan, masalah di perusahaan ekstrak akhirnya sudah dipecahkan. Connor berniat akan melakukan pengoboran minyak dengan cara mengebom tempat tersebut dari dasar terowongan agar minyak bumi yang ada di sana bisa keluar ke permukaan dengan sangat banyak. Nah, tanpa disengaja nih, Bigfoot Family melihat bom yang begitu besar sehingga mereka bertiga memikirkan cara untuk menghentikan alat tersebut. Namun baru aja mereka mulai memikirkan sebuah rencana, keberadaan mereka ternyata ketahuan oleh salah satu drone yang melintas di belakang. Sehingga mereka pun dikejar dan diburu oleh para drone yang dikendalikan oleh Arlo dari dalam perusahaan ekstrak. Beruntung mereka berhasil selamat dan mendapatkan kereta dorong untuk menelusuri terowongan dan melanjutkan rencananya. Namun sayangnya perjalanan mereka lagi-lagi terhalang oleh para drone yang kembali menyusul mereka di dalam sana. Pada akhirnya jalur kereta mereka terputus tepat di bawah sungai. Adam pun mencoba untuk menyalakan HP-nya dan menemukan sebuah sinyal. Terus sebelum mereka jatuh ke dalam air, Adam langsung bergegas untuk menyebarkan kebusukan perusahaan ekstrak. Dan tak lama kemudian mereka pun terlempar ke atas sungai. Nah, beruntungnya Adam berhasil mengirimkan video bukti ke sosial medianya.
Setelah berhasil selamat dari sungai, Adam mendengar bom yang akan diledakkan dalam hitungan detik. Dengan berani, Adam langsung berlari menuju bom tersebut untuk memencet tombol stop agar bom itu bisa berhenti. What's going on? Disarmed. Setelah aksi Adam yang mematikan bom Connor dengan cukup menegangkan, Connor justru nggak kehabisan akal. Ia berniat akan meledakkan bom besarnya itu menggunakan sebuah bom kecil yang akan ia lempar ke dalam pertambangan bawah tanah. Namun beruntungnya aksinya itu langsung berusaha digagalkan oleh Wilbur dan Trevor yang tiba-tiba datang ke sana. Untungnya di saat bom itu secara nggak sengaja terlempar ke terowongan bawah tanah, dengan cepat Bigfoot berhasil menangkap bom tersebut. Tapi meskipun berhasil mengamankan bomnya, Arlo dengan senjata biusnya seketika langsung menodong Bigfoot di sana. Dan yang gak disangka-sangka, si rusak rusuh ini kembali muncul teman-teman, dan langsung mengejar Arlo yang lari terbirit-birit ketakutan. Video Adam yang berisi kebusukan dari Connor juga berhasil tersebar ke orang-orang, hingga Connor pun seketika langsung didatangi oleh pihak berwajib. Seketika para binatang yang ada di sana sekaligus keluarga Bigfoot pun sangat berbahagia karena mereka berhasil menyelamatkan ekosistem yang ada di kota Rock Valley, Alaska. Kini keluarga Bigfoot pun menjadi sangat terkenal di mana-mana karena telah berhasil menyelamatkan cagar alam di Alaska. Pada akhirnya Adam bertemu dengan Emma. Kali ini ia berani mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya ingin sekali mengajak Emma untuk berkencan. Emma yang juga sedari dulu menunggu Adam untuk melontarkan kata ini pun lantas menerima dan mencium Adam di depan rumahnya. Sementara keluarganya yang diam-diam melihat kejadian itu sontak mengucapkan selamat pada Adam dan kemudian film pun selesai. Seperti slogan dalam sebuah iklan Rinso yang berisi berani kotor itu baik, bukan berarti hidup di lingkungan yang kotor atau ekosistemnya rusak itu bagus. Kita semua juga mau sehat kan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga bumi dengan mulai melakukan hal terkecil, yaitu nggak membuang sampah sembarangan. Kalau abis jajan dan nggak nemu tempat sampah, disimpan dulu deh bungkusnya sampai nemu tempat sampah ya. Selain menyangkut soal isu pencemaran, film ini bagus buat ditonton, mengingat banyak juga pelajaran tentang pentingnya kebersamaan keluarga. Sehingga cocok banget buat ditonton bersama family kalian cuy. Pesan singkat yang bisa kita ambil dari film ini, sesibuk apapun, sejauh apapun kalian pergi, keluarga merupakan tempat ternyaman untuk kembali pulang. Uang dan popularitas gak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga. Dan sebenarnya kemewahan bukanlah segala-galanya, karena keluarga yang utuh itu jauh lebih membahagiakan. Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti film ini bau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan banyak terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!